A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma yafqahu qawli. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini, kita bisa berada dalam satu ruangan yang insyaallah Allah berkahi, karena kita di sini bersama-sama dengan satu tujuan dan dengan harapan bisa belajar dan juga mengetahui metode Umi untuk pembelajaran Al-Qur'an kita khususnya dan juga untuk ke anak-anak kita. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat berserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Al-Quran sampai saat ini kita mampu untuk membacanya dan juga kita mampu untuk mentadaburi dan mengambil hikmah dari Al-Quran tersebut. Kita ucapkan salawat dan salam kita dalam ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Sigit yang dihormati dan juga para kepala sekolah, Bapak Amin sebagai Direktur Pendidikan, Ustadz Ustazah, Guru Al-Quran yang luar biasa di TK, SD maupun SMP, dan guru-guru Quran inilah yang selalu membersamai anak-anak dari ayah bunda selama di sekolah dalam pembelajaran Al-Quran. Baik, pada pagi hari ini memulai daurah kita, ayo mari sama-sama kita membaca Ummul Quran dan berharap daurah kita kali ini membawa keberkahan dan juga membawa kelancaran sampai akhir nanti hendaknya. Amin. Baik, bersama-sama baca ta'awudz basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga Ummul Quran ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Allah lapangkan pikiran kita, Allah lapangkan semuanya, karena ini adalah Al-Quran, sebuah kitab yang sangat luar biasa. Dari awal sampai sekarang, awal diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang kita memegang Al-Quran tersebut, tidak ada perubahan dan tidak ada pengurangan dan lain sebagainya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baik, sebelum kita mulai, saya tanya kabarnya dulu. Baik, untuk ayah bunda semuanya, ayah bunda, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Umi muda Allah Akbar. Ini kayaknya gurunya yang tahu ya. Ayah bundanya belum masih apa ya? Oke, baik. Sama, kalau seandainya nanti saya bertanya apa kabar anak muda semuanya, jawabannya alhamdulillah. Pakai tangan kanan. Alhamdulillah luar biasa bersama Umi muda Allahu Akbar. Kita coba sekali lagi. Apa kabar ayah muda pagi hari ini? Alhamdulillah
luar biasa bersama Umi Muda. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi, takbir. Allahu Akbar. Baik, barakallahu fikum. Nah gitu, anak-anak di sekolah kita ajarkan seperti itu. Jadi pas waktu pembukaan, pas baru ngaji, kita pupus semangatnya. Nah, akhirnya anak-anak semangat dalam belajar Al-Quran. Baik, tadi di awal di sini kita akan mengadakan daurah metode Umi. Berarti kita mengerucut ke metode Umi. Baik, nah mungkin di antara kita mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang pernah Umi ya apa itu ini. Maka di sini kita akan sedikit berkenal dengan metode Umi. Nah, tapi sebelum berkenalan dengan metode Umi, berkenalan dulu dengan orangnya. Tak kenal maka Ta'aruf. ta'aruf. Baik. Baiklah, sekelumit tentang saya pribadi. Nama sampai sekarang masih itu juga, diberikan orang tua, alhamdulillah belum berubah. Nama Rahman Indra Sakti. Lahir di Payakumbuh. Ada Payakumbuh sini? Bentar lagi ulang tahun. Siapa dengan pakai sek? Masya Allah. 1 Agustus 1993. Karena itu juga nama saya ada Sakti di belakangnya. Karena hari Satya Pancasila. Masya Allah. Orang tua saya nasionalis. Baik, alamat sekarang, alhamdulillah saya tinggal di Komplek FIS, tetanggaan dengan Ustaz Rahman dan juga Ustaz Sigit. Terus itu nomor HP. Mungkin kalau seandainya nanti ayah bunda ternyata ada ingin berkonsultasi baik itu khususnya tentang Al-Quran atau mungkin tentang Umi, bisa silahkan di Japri gitu. Atau mungkin dengan hal lain juga bisa. Sekarang alhamdulillah diamanahi oleh yayasan dan juga sekolah untuk mengampung jadi sebagai koordinator Al-Quran di FIS. Alhamdulillah. Dan juga satu lagi lupa tertulis, juga diamanahi juga sebagai trainer di Umi daerah Pekanbaru. Jadi yang berkaitan dengan Umi itu semuanya bermuara ke Umda dan akhirnya nanti ke UF di pusat Surabaya. Alumni, saya dulu pondok pesantren di Batu Sangkar, di Darul Ulum pada Mage Rambatan, setelah di Mokaum. Mungkin ada yang tahu. Terus juga alhamdulillah pernah berangkat ke Mesir. Di sana belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab dan belajar hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu di sana semuanya. Alhamdulillah. Itu mungkin sekelumit tentang saya. Baik. Status. Iya lupa. Baik, alhamdulillah saya sudah menikah. Alhamdulillah punya anak 1. Tadi kalau seandainya ayah bunda cermat, tadi ada 1 koordinator Quran yang lahir di Payakumbuh. Nah, itu saya. Sama-sama dari Payakumbuh. Yang lainnya kan ada Payakumbuh. Baiklah. Pada hari ini kita akan fokus kepada metode Umi karena kebetulan kita di sekolah mengadopsi metode Umi sendiri. Pastinya sekolah ataupun yayasan punya alasan tersendiri kenapa metode Umi yang diadopsi. Kan kita tahu bahwa begitu banyak metode yang ada di luar. Ya baik itu yang viral, yang besar maupun yang kecil. Namun kenapa harus metode Umi? Baiklah, sebelum kita akan berkenalan dengan metode Uminya. Nah, di sini akan ada beberapa hal. Dari fokus materi kita adalah pertama perkenalan tentang metode Umi. Yang kedua nanti hal-hal yaitu jilid, kita akan ngaji bareng nanti ya mudah. Baik, terus juga isinya lanjut adalah ke penutup. Pertama, apa itu metode Umi? Foto yang kemarin. Iya, Foto yang duduk. Baik, ada yang tahu arti Umi apa? Ibu, masya Allah. Umi artinya ibu, tapi kalau seandainya tambahkan sedikit ibuku. Umi itu artinya adalah ibuku. Diambil dari bahasa Arab, dari umun dan juga tambahan dia mutakalim. Jadi ummi, ikut nyanyi. Ummi artinya ibuku. Dan kenapa
Metode ini mengambil nama Umi karena memang pertama alasan yang digunakan adalah ibu ini berjasa banget, sangat-sangat berjasa bagi kita. Dari awal ibu sudah sangat berjasa. Kita dibawa kemana-mana. Kita dibawa kemana-mana, kita disusui, kita diasuh dan sebagainya. Dan akhirnya turunan dari tersebut, maka kita akan bisa ada menyebut namanya bahasa ibu. Bahasa ibu. Bahasa ibu inilah yang akhirnya diturunkan oleh metode Umi dalam pembelajaran Al-Qur'annya, yaitu bagaimana bahasa ibu tersebut diambil menjadi sebuah metodologi atau pembelajaran Al-Qur'an. Ciri-ciri dari bahasa ibu itu adalah pertama, bahasa ibu itu langsung. Karena kebetulan alhamdulillah saya sudah di orang tua dan saya melihat ya bagaimana seorang ibu mengajarkan ke anaknya gitu. Dan kebetulan saya anak terbawa juga gitu ya, karena orang tua ya. Apalagi anak saya baru umur 2 tahun, jadi pas masa-masa itu sekali gitu. Direct method, ya. Saya bahasa Arab insya Allah bisa, tapi bahasa Inggrisnya agak patas gitu ya. Jadi metode langsung. Jadi seorang ibu yang mengajarkan ke anaknya itu dia langsung ngasih tahu. Contoh, nah ini proyektor namanya. Ini proyektor. Nah kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Proyektor. Nah ini namanya minum ya. Minum apa? Minum. Nah dengan ngasih tahu langsung, bukan ngasih taunya. Nih, nah ini ada botol nih warna biru, tegak. Nah, di dalamnya itu ada air, itu tuh minum. Nah, panjang kali. Nah, jadi memang seorang ibu tuh ngasih tahu ini minum. Nah, berarti anak tuh langsung tahu ini tuh minum. Nah, itu. Memang itu ayah bunda, ayah bunda ya. Nah, gitulah kira-kira ya. Alhamdulillah kan kita orang tua di sini. Selanjutnya ke atas begini. Yang kedua adalah repetition. Di seorang ibu yang mengajarkan ke anak itu pasti sering diulang-ulang. Bahkan mungkin sampai sekian kali, puluhan kali, ratusan kali diulang. Nah ini minum apa? Minum. Kayak gitu. Itulah bagaimana cara seorang ibu mengajarkan ke anaknya. Dikasih tahu langsung dan diulang-ulang. Nah, dan yang tambahan satu lagi yang membuat anak itu mau terus belajar adalah kasih sayang yang tulus. Kalau bapak mungkin kayak ini minum nih namanya, kayak gitu. Tapi ibu tuh lembut, tahu nah ini minum, masya Allah. Bapak mungkin kayak emosi kayaknya. Saya juga bapak saya. Terkadang sampai juga di batas itu. Nah itulah makanya Umi akhirnya mengambil dan mengadopsi nama Umi. Baik. Pastinya sebagai sebuah metode yang memang sudah menggunakan nama. Pasti ada alasan yang lain juga dari segi agamanya, adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbakti padanya? Jawabnya adalah ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Kami dapat satu bagian. Alhamdulillah langsung dapat ya. Maka dari semangat ini juga lah akhirnya Umi mengambil nama ibu tersebut. Umi menjadi sebuah metode. Dan juga dengan filosofi ibu tadi mengajar. Al-hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari. Lanjut. Nah, ini dia. Itu as. Ini pun kami kasih tahu ke anak. Bayang anak yang masih di kelas 1, kelas 2, TK, kita kasih tahu. Jadi Umi ini punya moto. Ada motonya ada 3. Pertama, mudah. Kenapa mudah? Karena metode Umi ini mudah untuk dipelajari dan juga mudah untuk diimplementasikan, diajarkan dimanapun dan di kapanpun. Bisa di lembaga formal, bisa di lembaga yang tidak formal. Bisa seperti di TBK, di MBTA, bahkan di rumah itu pun bisa. Kita mungkin punya anak 3, bisa kita ajarkan dengan metode Umi. Masya Allah.
Terus yang kedua, itu metode Umi itu menyenangkan. Bagaimana menyenangkannya metode Umi? Nah, menyenangkan bahwa metode Umi ini menyenangkan untuk dipelajari dengan pendekatan yang gembira. Mungkin ayah bunda pernah merasakan dulu belajar Quran bagaimana? Terbayang kira-kira bagaimana dulu belajar? Nah, banyak cara guru. Tapi yang pasti, yang pasti kesamaan dari guru Al-Quran dulu adalah apa? Pasti mengajar Al-Quran satu. Itu pasti sama. Yang kedua ada kesamaannya adalah megang rotan. Megang rotan. Nah, maka dan akhirnya kita ngaji lagi gigil. Dasar. Ampun Ustaz. Maka inilah yang akhirnya ingin di sedikit dirubah oleh Umi, yaitu dengan pendekatan gembira dan menghilangkan stigma belajar Quran itu menakutkan, belajar Quran itu susah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran Umi ini menyentuh hati. Menyentuh hatinya bagaimana? Ya, bahwa yang diajarkan itu bukan hanya teori, bukan hanya baca, tapi juga apa yang dibaca anak itu kita kasih tahu. Ini, nah maksud ayatnya ini dan lain sebagainya. Nah, ini kami implementasikan dalam gerakan apa moto Umi? Mudah menyenangkannya gimana ya? Mudah menyenangkan, jadi bisa menyentuh hati. Nah, ini bisa kita praktekkan. Coba sekali lagi. Apa moto Umi? Mudah menyenangkan, menyentuh hati. Dirasakan dalam menyentuh hati. Jadi kita sekali lagi. Apa moto Umi? Mudah menyenangkan, menyentuh hati. Dalam rasanya. Nah, itulah makanya metode Umi ini. Nah, sehingga anak-anak yang belajar itu seolah nggak stres gitu. Karena kita mengajarkannya dengan menyenangkan. Insya Allah. Ya, lanjut. Nah, pastinya sebagai sebuah metode pasti ada tujuan yang ingin dicapai, visi dan misinya. Pertama, Umi ini ingin menjadi sebuah lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Kita tahu begitu banyak metode, tapi Umi ingin menjadi salah satu yang terdepan untuk membentuk generasi Qurani. Yang kedua, ingin menjadi percontohan. Nah, metode Umi inilah. Nah, jadi kalau seandainya metodenya percontohan, maka kita juga di sekolah akan ikut menjadi contoh. Dan kita yang terlibat dalam metode Umi juga akan menjadi contoh pengajaran Al-Quran yang mengedepankan kualitas dan sistem. Nah, itu bisa. Terus misinya adalah pertama, mewujudkan lembaga profesional dalam pengajaran Al-Quran yang berbasis sosial dakwah. Saat kita sudah masuk dalam metode Umi, maka secara tidak sadar maka kita sudah mendakwahkan Al-Quran. Apalagi kita mengajarkan ke anak kita sebagai bentuk komunitas kecil di rumah kita, maka kita sudah mendakwahkan Al-Quran. Terus juga selanjutnya adalah membangun sistem manajemen Al-Quran yang berbasis pada mutu. Nah, dan juga hal-hal yang tadi, jangan sampai orang belajar Quran ini takut, susah. Nah, jangan sampai seperti itu. Selanjutnya adalah menjadi pusat pengembangan pelajaran Al-Quran dan dakwah Al-Quran bagi masyarakat. Nah, Umi ini ingin menjadi salah satu bagian yang ingin masuk ke masyarakat dalam pembelajaran Al-Quran. Salah satunya. Selanjutnya, dalam pembelajaran metode Umi, pembelajaran Al-Quran, kalau seandainya dulu kita, yang generasi apa lah namanya ya, generasi lama, kita dulu belajarnya mungkin bagian saya Iqra. Bagian lain mungkin ada di atas itu lagi apa namanya? Mungkin saya nggak dapat gitu. Alif dan ta, itulah kira-kira ya. Alhamdulillah kalau saya dulu dapatnya langsung A. Nah, maka Umi pun punya seperti layaknya Iqra. Nah, kita namakan dengan jilid. Umi itu punya jilid 1 sampai 6. Terus juga ada jilid gharib, jilid tajwid. Ada Al-Quran khusus untuk Umi, dan juga nanti ada jilid untuk remaja dan dewasa. Nah, mungkin kalau kita yang ingin belajar Umi, maka akan mendapatkan jilid dewasa. Selanjutnya, untuk menunjang pembelajaran tersebut, maka akan digunakan yang namanya peraga.
bentuk besar dari jilid tersebut. Itu juga sama, ada 1 sampai 6 dan juga ada peraga gharib. Nah, itu bentuknya. Oh, hilang. Apa ya lagi? Nah, itu bentuk dari peraga tadi. Dari jilid. Warna-warni. Nah, insyaallah. Ini warna ini jilid sekian. Silahkan dipantau jilid anak kita masing-masing. Kewarna ini ada nomornya. Ini berapa nomornya ya? Karena nomornya bahasa Arab. Insyaallah kita tahu.